تزيدك إيمانا على الإيمان. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Saudaraku-saudariku, kaum muslimin dan muslimat, al-hadirin wal hadirat, al-musyahidin wal musyahidat, dimanapun sekarang Anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Mari kita bersyukur kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala yang telah menurunkan kepada kita petunjuk, yang telah menurunkan kepada kita Al-Quran, yang di dalamnya terdapat semua yang kita butuhkan dari mengetahui kebaikan dan mengetahui keburukan. Al-Quranul Karim, Allah katakan tentangnya, ma farratna fil kitabi min syai'. Tak ada sesuatu apapun yang kami sisakan dari Al-Quran. Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Hari ini aku sempurnakan untuk kalian agama kalian. Maka agama Islam adalah agama yang sempurna dan Al-Quran tidak menyisakan apapun yang tidak disampaikan. Namun kebaikan dan keburukan, halal dan haram, jalan yang diridhoi Allah atau yang dimurkai Allah, sesuatu yang boleh dikerjakan atau tak boleh dikerjakan, jalan ke surga atau jalan ke neraka, semuanya lengkap di dalam Al-Quranul Karim. Tidak seperti kata sebagian orang, semuanya ada, semua ilmu ada di dalam Al-Quran. Dan maksudnya semuanya, dan itu tidaklah benar. Semuanya na'am, tapi semua yang berhubungan dengan yang tadi kita katakan. Walaupun 1400 tahun lebih kita ditinggal oleh Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam,
apapun yang terjadi, apapun hal yang baru, apapun sesuatu yang baru saja terjadi di zaman kita, di dalam Islam sudah ada jawabannya. Di dalam Al-Quran dan hadis sudah ada sesuatu yang bisa menjawabnya, boleh atau tidak boleh, terlarang atau diizinkan, itu kebaikan atau keburukan. Bagi kita orang yang beriman tidaklah sulit untuk memahami, karena sesungguhnya iman kita adalah innallaha kana bikulli syai'in alima, innallaha kana aliman hakima. Sesungguhnya Allah itu maha tahu segala-galanya. Innallaha bikulli syai'in alim, sesungguhnya Allah maha tahu atas segala sesuatu. Karena Allah sudah tahu semua yang akan terjadi. ولهذا جاء في الحديث الذي يرويه يزيدك إيمانا على الإيمان. Katakan tadi, ilmunya diambil dari Al-Quran. ولهذا جاء في الحديث الذي يرويه يزيدك إيمانا على الإيمان. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenankan kami berbagi adab belajar agama. Adab dalam belajar agama merupakan ringan di lidah, berat di timbangan, kemudian dicintai oleh Allah Ar-Rahman. Dua kalimat itu, subhanallahi wa bihamdih, subhanallahi al-azim. Lihat, Nabi tidak mengatakan kapan tempat, di mana tempatnya, kapan waktunya. Jadilah dia zikir mutlak yang bisa dibaca kapanpun dan dimanapun, kecuali tempat-tempat terlarang. Di mana kita dilarang berzikir kepada Allah di tempat tersebut. Jadi, ada zikir-zikir yang mutlak, ada zikir-zikir yang muqayyad, terikat khusus dengan waktu-waktu tertentu, terkhusus dengan amal-amal tertentu, dan itu telah diajarkan oleh Nabi kita tercinta Muhammad
Sallallahu alaihi wasallam. Maka dalam melakukan zikir ini harus mengikuti amal yang diajarkan dan dipraktikkan oleh Rasul kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak boleh kita kemudian mengarang zikir tertentu. Mentang-mentang kalimat la ilaha illallah adalah afdal kalimat. Lalu kemudian takbiratul ihram diganti dengan la ilaha illallah. Boleh tidak? Allahu Akbar. Allahu Akbar mah belum keren. La ilallah lebih keren. La ilaha illallah. Boleh tidak? Tidak boleh. Kenapa? Sudah diajarkan oleh Rasul kita tercinta, dia adalah takbir. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Secara kalimat, lebih afdal la ilaha illallah. Namun, telah diajarkan oleh Nabi kita tercinta, sallallahu alaihi wasallam, ke kanan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ke kiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Taslim ke kanan, taslim ke kiri, mengakhiri sholat. Jadi, ilmu dan amal harus mengikut kepada Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin, syaitan ketika menyerang kita di ilmu dan menyerang kita di amal. Ilmu kita diserangnya, syaitan juga menyerang amal. Kadang-kadang orang ilmunya salah. Karena diserang oleh syaitan di dalam bab ilmu. Kalau ilmu sudah salah, otomatis amal salah. Kenapa? Karena amal itu adalah bangunan. Ilmu pondasinya. Maka kalau pondasinya sudah hancur, bangunannya hancur. Oleh karena itu, syaitan lebih rakus membuat manusia salah memahami agama dibanding salah mengamalkan. Karena salah memahami, pasti amalnya ikut salah. Dan kerjaan syaitan memutar-mutar balik. Sebagaimana dia telah memutarbalikkan nama pohon kepada Nabi Adam. Sebenarnya pohon itu, kalau Nabi Adam memakan buahnya, Nabi Adam terusir dari surga. Namun iblis menamakannya pohon khuldi. Hal adulluka ala syajaratil khuldi wa mulkin la yabla. Maukah engkau Adam? Aku tunjukkan pohon khuldi. Pohon yang kalau kau makan buahnya, engkau khuldi, kekal. Pohon kekekalan. Tertarik Nabi Adam alaihissalam dengan syahwat yang ada sebagai seorang insan untuk menikmati sebuah buah yang kalau makan darinya akan kekal di surga Allah tabaraka wa ta'ala. Wa mulkin la yabla, dan kerajaan istana yang ada di surga ini yang tak akan sirna untuk selama-lamanya. Itu dia ke khuldi itu. Diputar balik oleh syaitan. Padahal justru kalau makan itu terusir dari surga. Dan dari dulu sampai sekarang kerjaan syaitan memutar balik. Yang buruk dikatakan baik, yang baik dikatakan buruk. Agama yang benar dikatakan teroris. Itu kan buruk. Padahal dia agama yang hak. Sehingga subhanallah, beberapa waktu yang lalu ada tulisan ciri-ciri teroris. Pertama, berjenggot. 2, celana cingkrang. 3, istrinya bercadar. 4, rajin ke masjid. 5, kemana-mana bawa Al-Quran. Budaya syaitan memutarbalikkan. Yang baik dikatakan yang buruk. Giliran yang buruk dikatakan baik. Tiba dikatakan bunga. Bunga itu kan indah, Pak. Indah, wangi, nyaman dipandang mata.
Coba ditulis di situ. Riba bulan ini. Orang nggak mau terima itu. Tapi kalau ditulisnya bunga, nggak masalah. Cuman bunga doang kok. Bukan riba. Coba tulis aslinya, riba gitu. Nanti nggak mau orang terima itu. Nggak mau saya riba. Ada larangan riba di dalam Al-Quran dan Sunnah. Ada laknat riba di dalam Sunnah Nabi SAW. Ada perang terhadap Allah dan Rasulnya kalau melaksanakan riba. Nggak mau orang nulis riba. Tapi untuk mengelabui, kalimat riba dirubah sedikit. Masih 4 angka, 4 huruf. Menjadi tambah 1 menjadi bunga. Bunga ya. Bunga, kan indah bunga. Begitulah kerjaannya syaitan. Ya. Dan subhanallah, agama Allah tabaraka wa ta'ala menyampaikan hakikat sebenarnya dan tak peduli nama. Nama bisa dibuat-buat, nama bisa dirubah-rubah. Nama yang baik bisa berubah menjadi buruk sekedar nama ya. Islam melihat baiknya itu. Nama yang buruk bisa dirubah jadi nama yang baik sehingga orang tertarik dengan nama. Islam tidak melihat nama, Islam melihat hakikat buruknya itu. Yang dilihat oleh agama Allah adalah, agama Islam adalah haqa'iq la musammayat. Yang sebenarnya apa, bukan apa namanya. Lihat, apabila kita memperhatikan, kita akan melihat aneka ragam perubahan nama yang semua itu adalah permainan syaitan. Yang buruk dapat nama yang baik-baik, yang baik-baik dapat nama yang buruk-buruk. Dan itu sesuatu yang salah dia lakukan dari dahulu kala ketika dia menggoda Nabi Adam untuk ikut menikmati buah yang terlarang. Di dalam Al-Quran surah Al-A'raf, Allah cerita panjang lebar tentang hal tersebut. Kita ambil saja bagian penting yang ingin kita bicarakan pada kesempatan yang berbahagia ini, ayat yang ke-16 dan 17. Qala fa bima aghwaytani la'aq'udanna lahum siratakal mustaqim. Thumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin. Kita fokuskan bahasan kita pada 2 ayat ini. Qala, berkata iblis kepada Allah, Fabima aghwaytani, maka disebabkan engkau telah menyesatkan aku, la'aq'udanna lahum siratakal mustaqim, aku akan selewengkan mereka dari jalan engkau yang lurus. Tsumma la'atiyannahum, kemudian aku akan datangi mereka untuk menggoda tentunya, untuk menjauhkan mereka dari jalan yang lurus itu. Min baini aidihim, dari depan mereka, wa min khalfihim, dari belakang mereka, wa an yaminihim, dari kanan mereka, wa an syama'ilihim, wa an aymanihim, dari kanan mereka, wa an syama'ilihim, dari kiri mereka. Dan hasilnya, wala tajidu aktsarahum syakirin, engkau tidak menemukan kebanyakan mereka bersyukur. Yang bersyukur sedikit. Kebanyakan mereka menjadi tidak bersyukur. Inilah dia salah satu di antara sekian banyak ayat di dalam Al-Quran yang Allah mengingatkan kita akan bahaya permusuhan dengan syaitan. Dan ada 40 ayat lebih di dalam Al-Quran Al-Karim. Allah mengingatkan permusuhan kita dengan syaitan. Dan itu permusuhan yang paling banyak diingatkan Allah di dalam Al-Quran. Melebihi permusuhan orang-orang Yahudi dan Nasrani kepada umat Islam. Permusuhan yang paling besar, permusuhan yang paling sering Allah ingatkan di dalam Al-Quran, antara dirimu dan syaitan, wahai muslim, wahai muslimah. Beberapa ayat Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu la tattabi'u khutuwati asyaitan. Hai orang-orang yang beriman, jangan ikuti langkah-langkah syaitan. Dalam ayat yang lain Allah berfirman, inna syaitana lakum aduwwun. Sesungguhnya syaitan untuk kalian adalah musuh. Fattakhiduhu aduwa. Jadikan dia musuh. Jangan jadikan dia sohib. Jadi teman. Jadikan dia musuh. Lawan dia.
Innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Dia mengajak orang-orang yang mau patuh dan taat kepadanya untuk menjadi penghuni neraka sa'ir, neraka yang apinya menyala-nyala dengan dahsyat. Itu yang diinginkan syaitan. Intinya adalah dalam banyak ayat di dalam Al-Quran, Allah memperingatkan kita permusuhan abadi antara kita dengan syaitan. Ini ayatnya yang akan menjadi pokok bahasan kita. Pertama, Iblis berkata kepada Allah, "Fabima aghwaytani," disebabkan engkau telah menyesatkan aku dari jalanmu. Ini adalah kelakuan syaitan dan diikuti oleh murid-murid syaitan. Apa itu? Dia yang berbuat maksiat, Allah yang dia salahkan. Dia yang berbuat maksiat, Allah yang dikatakan membuat dia sesat. Dan Allah menyuruh dia untuk berjalan di atas hidayah. Allah memberikan petunjuk kepadanya, Allah mengutus Rasulnya, Allah menanamkan fitrah yang selamat, yang sesuai dengan syariat, Allah memberikan akal yang sehat untuk dia bisa membedakan juga mana jalan yang benar, mana jalan yang tidak benar, mana jalan yang sebenarnya adalah kezaliman, mana jalan yang dalamnya adalah kebaikan. Berikan juga itu, semua itu untuk agar dia tahu mana kebaikan, mana keburukan, dan telah disuruh dia dan diperintahkan dia untuk mengikuti kebaikan, menjauhi keburukan itu, namun dia tetap memilih keburukan. Giliran maksiat dan keburukan itu terjadi, salahkan Allah. Ini sudah takdir Allah. Orang yang menisbatkan dosanya kepada takdir Allah, murid syaitan. Guru pertamanya adalah syaitan. Karena yang pertama kali melakukan itu adalah iblis. Hujjatun syaitaniyah, hujjah syaitan. Karena yang pertama kali mengajarkan hujjah itu adalah syaitan dalam ayat ini. Akhi, Anda sudah dilarang. Anda sudah diberitahu itu tidak boleh dikerjakan. Anda sudah diancam kalau dikerjakan nanti hasilnya akan begini, akibatnya akan begini. Anda kerjakan juga. Setelah Anda diberitahu, setelah Anda diancam, setelah Anda diinformasikan dengan sempurna bahwa itu tidak boleh. Fitrah Anda pun tahu itu buruk, akal Anda pun tahu itu tidak boleh. Semua itu sudah lengkap untuk tidak melakukannya. Ketika antum melakukan juga, kenapa Allah yang disalahkan? Kenapa pilihan Anda kemudian dinisbatkan kepada keputusan Allah? Manusia yang berbuat maksiat, dia memilih maksiat. Allah mengizinkan terjadi. Oleh karena itu, perbuatan maksiat hamba dilihat dari dua sisi. Sisi pertama, siapa yang pelakunya yang menginginkannya? Jawabannya adalah manusia itu. Oleh karena itu, dinisbatkan dosa itu kepadanya, tidak kepada Allah. Namun dinisbatkan kepada Allah sebagai Allah yang mengizinkan itu terwujud. Sebagaimana Allah mengizinkan ketaatan. Dan semua itu adalah materi ujian manusia di permukaan bumi. Karena kita dihidupkan memang untuk diuji. Namun tidak boleh kita yang memilih, kita yang melakukan, kemudian Allah yang disalahkan. Kifiddin, dosa dan maksiat itu tidak paksaan Allah. Kita sebagai makhluk diberikan oleh Allah kemampuan memilih. Lihat firman Allah di dalam Al-Quran surah Al-Kahfi. Wa qulil haqqu min rabbikum. Selanjutnya, faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Katakan kebenaran telah jelas dari Allah. Semuanya telah diterangkan. Kebenaran sudah sempurna, sudah terang bagaikan matahari di siang hari. Sudah nyata mana kebaikan, mana keburukan, mana jalan syaitan, mana jalan Allah tabaraka wa ta'ala, mana jalan ke neraka, mana jalan ke surga. Telah diterangkan, sudah nyata kepada manusia. Silahkan pilih. Barang siapa yang memilih keimanan, silahkan beriman. Barang siapa yang memilih kekufuran, silahkan kufur. Nyata bahwa manusia diberikan Allah tabaraka wa ta'ala kekuatan untuk memilih.
Sehingga ketika dia memilih ketaatan, itu pilihan dia. Ketika dia memilih keburukan, itu pilihan dia. Yang kedua-duanya Allah takdirkan. Allah takdirkan terjadi. Dan tidak ada paksaan. Antum pergi ke masjid. Masjid apa namanya ini? Nurun ala nur. Antum pergi ke masjid ini. Dari rumah tadi. Ada berasa kaki itu dipaksa nggak? Sebenarnya saya nggak mau ke sini, Ustaz. Saya mau ke mall, Ustaz. Karena hari Ahad ini hari mall rame-ramenya asyik. Tapi nggak tahu kaki saya kok nggak bisa ngelangkah ke mall. Yang ngelangkahnya terpaksa ke masjid Nurun ala Nur gitu. Ada nggak begitu? Ada nggak satu? Satu aja di antara antum ada nggak? Tolong tunjuk tangan. Hah? Ada? Ada tadi? Nggak ada ya? Nggak ada. Hal yang sama pelaku maksiat. Hal yang sama pelaku maksiat. Dia melangkah ke tempat maksiat sekarang ini, dan dia sedang berada di tempat maksiat sekarang ini. Nggak ada yang memaksa dia untuk melangkah ke tempat itu. Itu keinginan dia. Sebagaimana keinginan antum untuk datang ke sini, yang kemudian antum berkeinginan, berkehendak, dan melakukannya. Dan Allah takdirkan terjadi. Hal yang sama, pahami maksiat. Tidak ada paksaan Allah. Pilihan engkau, wahai manusia, dan keinginanmu, dan ikhtiarmu, dan usahamu untuk mewujudkannya, Allah takdirkan terjadi. Karena semua yang ada di alam ini, Allah penguasanya. Kalau Allah tidak inginkan, tak jadi. Namun, jangan nisbatkan kepada Allah. Nisbatkan kepada dirimu yang memilih maksiat. Memilih kufur. Faman sya'a falyakfur. Barang siapa yang ingin memilih kufur, kufurlah. Konsekuensinya sudah diterangkan. Hak sudah jelas. Kalau memilih keimanan, ini yang akan didapatkan. Kalau memilih kekufuran, ini yang akan diterima. Laha maka sahabat. Wa alaiha maktasabat. Sudah jelas. Diterangkan semuanya. Dan diberikan kepada kita kekuatan untuk memilih. Maka ketika manusia memilih maksiat, nisbatkan pilihan itu kepada dirinya. Jangan nisbatkan kepada takdir Allah. Kenapa sampai sekarang masih melakukan ini? Kan udah jelas haramnya. Ya ini takdir Allah. Seorang pencuri di zaman Umar bin Khattab tertangkap, dan setelah diproses, investigasi, berarti sudah sampai kepada syarat layak potong tangan. Karena tidak semua curian layak potong tangan. Ada syarat-syaratnya. Akhirnya Umar membuat keputusan untuk memotong tangannya karena sudah terpenuhi syarat. Ketika dia akan potong tangannya, si pencuri bilang, "Mahlan ya Amirul Mukminin." Sebentar wahai Amirul Mukminin. Innama saraktu biqadarillahi ta'ala. Sesungguhnya aku mencuri karena takdir Allah Ta'ala. Kata Umar, "Ya. Dan aku akan potong tanganmu dengan takdir Allah Ta'ala." Dan aku akan potong tanganmu dengan takdir Allah Ta'ala juga. Karena ketaatan dan kemaksiatan, kalau terjadi, semuanya by takdir. Kalau Allah tidak takdirkan, tidak akan terjadi. Kalau berhasil Umar memotong tangannya, maka itu terjadi dengan takdir. Maka Umar juga mengatakan, "Na'am, wa innama aqta'u yadaka biqadarillahi ta'ala." Dan aku pun akan memotong tanganmu dengan takdir Allah Ta'ala. Maka tidak boleh menisbatkan dosa kita kepada takdir Allah. Apabila kita lihat kehidupan manusia zaman sekarang, giliran maksiat, Allah yang dia salah-salahkan dengan takdirnya. Giliran berbuat ibadah, diri dia yang dia sebut-sebut. Saya membangun masjid, saya mengasuh anak yatim, saya mendirikan pengajian, saya wakafkan lahan, saya, itu giliran taat tuh. Giliran maksiat, ini takdir Allah. Allah sudah takdirkan seperti ini. Yang benar, balik no. Benar nggak ngomongan saya balik no itu? Benar ya? Secara bahasa Jawa benar ya? Dibalikkan. Giliran ibadah, Allah yang mentakdirkan saya seperti ini. Allah yang memudahkan semua ini untuk saya.
Allah yang telah membimbing langkah saya, Allah yang telah memberi hidayah kepada saya, Allah yang telah menggerakkan hati saya, Allah yang telah memudahkan semua ini untuk saya. Ini adalah ketaatan. Giliran maksiat, saya memang salah, saya telah berbuat salah, saya memang salah, saya telah memilih jalan yang keliru, saya memang, itu yang benar. Dia tadi, kerjaan syaitan membolak-balikkan. Nampak di sini nih, dibolak-balikkan oleh dia. Giliran ketaatan, saya. Giliran kemaksiatan, ini takdir Allah. Sudah begini jalan hidup saya yang Allah inginkan. Sudah begini Allah mentakdirkan kehidupan saya. Yang benar dibalikkan. Nah, ketaatan sifatkan kepada Allah. Allah yang telah memudahkan, Allah yang telah memberikan kelapangan, Allah yang telah mengizinkan, Allah yang telah seperti itu yang benar. La aq'udanna lahum siratakal mustaqim, aku akan jauhkan mereka dari jalanmu yang lurus. Di dalam ayat ini ada beberapa petingan pelajaran penting. Pertama, jalan yang lurus terpelihara dari godaan syaitan. Jalan yang lurus terpelihara dari godaan syaitan. Karena yang diinginkan syaitan itu melencengkan manusia dari jalan yang lurus. Karena jalan yang lurus itu jalan yang benar dan syaitan tidak bisa berbuat apa-apa di sana. Dan inilah kehebatan Al-Quran yang luar biasa, dan inilah kehebatan sunnah syariat Nabi SAW yang Allah turunkan. Syariat yang Allah turunkan ini yang disebut oleh Allah di dalam Al-Quran Siratul Mustaqim, jalan yang lurus, sudah aman dari seluruh godaan syaitan. Oleh karena itu, kepada diri saya, kepada Anda saudara-saudariku, saya mengajak, kalau ingin taat, ikuti jalan yang lurus itu. Supaya Anda aman dari godaan syaitan. Oleh karena itu kita disuruh untuk ittiba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika akan melaksanakan ketaatan. Karena Rasul itu sallallahu alaihi wasallam telah Allah rekomendasi di atas jalan yang lurus. Masih hafal surat Yasin? Yasin wal Qur'ani al-Hakim innaka laminal mursalin ala, itu dia. Innaka laminal mursalin. Engkau benar-benar di antara utusan Allah kepada manusia, engkau ala siratim mustaqim. Engkau wahai Nabi, wahai Rasul, wahai Muhammad berada di atas jalan yang lurus. Rekomendasi dari Allah, nas tegas bahwa jalan yang lurus itu adalah jalan Rasul kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya kenapa dalam beribadah kita wajib meneladani Rasul. Kita wajib ittiba kepada Rasul. Supaya kita berada di atas jalan yang lurus. Di atas jalan yang lurus itu syaitan nggak bisa apa-apa. Dalam bahasa ana, kalau sudah mengikuti Nabi, syaitan hilang rumus. Dalam amalan ya, kita tidak bicara niat ini. Benar dan tidak benarnya amalan, kalau kita ikuti Nabi, syaitan hilang rumus. Kenapa? Jalan yang lurus ini telah dipagari oleh Allah dari godaan-godaan syaitan. Tapi kalau kita pakai logika, kalau kita pakai kebiasaan, kalau kita pakai warisan orang tua, kalau kita pakai buku yang kita baca, pendidikan yang kita sudah berjalan di atasnya, modal itu kita berhadapan untuk beragama, lewat dengan syaitan. Kalah dengan syaitan. Pengalaman hidup. Oh, bicara pengalaman hidup, syaitan hidup sebelum Nabi Adam hidup. Maka ingin berada di atas jalan yang benar, ikuti siratal mustaqim. Karena semua jalan syaitan adalah yang melenceng dari siratal mustaqim itu. Oleh karena itu, kenapa setiap hari kita diwajibkan kepada kita untuk minta hidayah kepada Allah, kepada sirat al-mustaqim. Ihdina as-siratal. Wajib setiap hari harus minta hidayah kepada Allah.
Tsumma la'atiyannahum min baini aydihim. Aku akan serang mereka dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri. Pasukan perang kalau diserang dari depan dan belakang tak akan bisa bertahan. Tanda indikasi akan kalah kalau diserang dari depan dan belakang. Sekarang serangan setan dari mana? Depan, belakang, kanan. Ini menjadikan serangan setan itu dahsyat karena diserang dari 4 arah. Kata para ulama, dari depan maksudnya dari arah akhirat. Karena kalau kita baca tafsir ayat ini, dari depan maksudnya dari arah akhirat. Dia serang kita dari arah akhirat untuk kita dibuat ragu, ingkar terhadap adanya akhirat, ragu terhadap akhirat, lalai terhadap akhirat, kurang peduli kepada akhirat, tidak memprioritaskan akhirat, tidak terlalu mencintai akhirat, hal-hal yang seperti ini. Bab yang berhubungan dengan akhirat, karena akhirat ada di depan kita. Dia akan serang dari arah belakang, dari arah dunia. Digoda kita dengan dunia, digoda kita dengan kenikmatan dunia, digoda kita dengan fasilitas dunia, digoda kita dengan aneka ragam yang dunia itu di hadapan kita. Digoda kita untuk mencintai dunia berlebihan daripada mencintai akhirat. Digoda kita untuk sibuk dengan urusan dunia saja. Digoda kita untuk merasa hidup ini untuk dunia, tak ada kehidupan setelahnya. Digoda kita untuk mengambil yang haram, padahal kita tahu itu hal yang haram untuk kita ambil dari dunia. Sebanyak apapun kita mengambil dunia, asal halal nggak ada masalah. Yang penting halal. Walau sebulan dapatnya cuma 5 miliar nggak apa-apa. Yang penting halal. Yang penting halalnya. Soal banyaknya itu fitrah. Lebih baik 5 miliar halal dibanding 50 miliar haram. Tidak ada masalah. Soal banyak ada masalah. Soal banyak itu kecintaan fitrah. Namun halal kewajiban. Soal kecintaan fitrah, silahkan. Islam tidak bertabrakan dengan kekayaan. Islam tidak melarang umatnya kaya. Tapi juga tidak mewajibkan. Di zaman sekarang sudah mulai ada orang yang mewajibkan umat Islam wajib kaya. Kalau umat Islam wajib kaya, yang tidak kaya berdosa semua. Berarti yang tidak bayar zakat mal berdosa semua karena nggak kaya. Karena takaran kaya dalam agama kita, apabila telah mencapai nisab, dan nisab itu tak kurang selama 1 tahun, hala alaihil haul, itu sudah dihitung kaya, oleh karena itu sudah wajib bayar zakat. Semua yang hartanya kurang dari nisab, berarti menurut pendapat ini, semua berdosa. Alhamdulillah min dzalik. Manusia saking cinta dunianya, ilmu agama pun direkayasa oleh dia. Ilmu agama pun dimodifikasi oleh dia. Di dalam agama kita ada perintah kaya. Siapa yang bilang perintah kaya? Siapa yang mewajib? Maksudnya maaf. Tidak ada kau wajib jadi orang kaya, itu nggak ada. Mau silahkan, tapi dari jalan yang haram, tidak dilarang. Itulah cinta manusia terhadap dunia, sampai-sampai ilmu agama pun dirubah-rubah demi tamaknya terhadap dunia. Dalam agama Islam, tak ada pujian khusus soal kaya, tak ada celaan khusus soal miskin. Berlaku sebaliknya, tak ada celaan khusus kaya, tak ada pujian khusus miskin. Dunia ini bagi Allah sesuatu yang tidak memiliki hukum khusus. Kalau kaya untuk ketaatan jadi terpuji, kalau miskin namun subhanallah sabar dan taat menjadi terpuji. Kalau kaya kemudian menyeleweng menjadi tercela, kalau miskin kemudian menyeleweng menjadi tercela. Ada juga orang menyeleweng karena kemiskinan. Sebagaimana ada orang menyeleweng karena mencari kekayaan, mengumpulkan kekayaan. Jadi kaya dan miskin bukan titik pujian, juga tidak titik celaan. Soal diri kita mau kaya, ya tidak masalah. Itu fitrah. Dan Islam tidak melarangnya. Cuman mengatakan jangan dari hasil yang
haram. Cuman itu. Maka silahkan mau jadi orang kaya, cuman nggak boleh dari hasil yang haram. Lanjut. Wa an aimanihim, dari arah kanan mereka, yaitu dari arah ilmu tentang agama. Itu yang kita katakan tadi, ilmu dan amal. Ingin merusak manusia dalam pemahaman beragama. Mari kita lihat. Di permukaan bumi sekarang ini, katanya 2/3 penduduk bumi tidak muslim. Semua itu anak cucu Adam atau tidak? Semua itu anak cucu Adam atau tidak? Kalau benarlah perkataan mereka, kita tidak tahu benar atau tidak, kita ngikut saja. Menurut mereka, kata mereka, karena iklan punya mereka, alat berita punya mereka, stasiun televisi punya mereka mengatakan 2/3 tidak muslim. Kita ikut aja lah. Ikut. Apa namanya itu? Bukan itu yang saya maksud. Taklid lah, taklid. Kita taklid aja lah kepada angka-angka mereka itu. Kan taklid dunia nggak haram kan? Taklid dunia nggak haram. Kata mereka, dari seluruh penduduk bumi sekarang nih yang muslim hanya 1/3. 2/3-nya non-muslim. Kalau benar apa yang mereka katakan, maka 2/3 sudah dihancurkan oleh syaitan pemahaman agama mereka. Yang menyamakan Allah dengan matahari, yang menyamakan Allah dengan api, yang menyamakan Allah dengan sapi, yang menyamakan Allah dengan bebatuan, yang menyekutukan Allah dengan cincin, yang menyekutukan Allah dengan berhala-berhala, yang menyekutukan Allah dengan Nabi Isa, yang menyekutukan Allah dengan Uzair, yang menyekutukan Allah dengan beraneka ragam wathaniyat, agama-agama yang tidak pernah diturunkan Allah ke permukaan bumi, tapi agama-agama karangan manusia yang kemudian kadung menjadi warisan ayah dan ibu, kakek dan nenek, dan di atasnya buyut-buyut. Tinggal 1/3-nya Islam. Yang 1/3 Islam ini terpecah lagi kepada kelompok-kelompok yang sangat banyak. Dan semua kelompok-kelompok yang sangat banyak itu hanya satu yang bertahan di atas sunnah Nabi sampai dunia kiamat. Semoga kita dianggap oleh Allah salah seorang di antaranya. Kita tidak berani menjamin, tapi harapannya iya. Oleh karena itu kita serius belajar sunnah Nabi dan serius mengamalkan sunnah Nabi dan saling mendakwahkan sunnah Nabi agar kemudian satu kelompok yang berada di atas sunnah Nabi ini mudah-mudahan kita dihitung oleh Allah salah seorang di antara yang serius mengikuti sunnah Nabi itu. Sisanya 72 kelompok, di dalamnya ada terjerumus ke dalam jebakan syaitan. Karena Nabi yang mengatakannya, bukan kita. Hadis ini sahih dari Nabi kita tercinta Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, diriwayatkan dalam hadis yang sahih. Umat Islam terpecah menjadi 73 golongan, hanya satu yang di atas sunnah. Yang sisanya ada sunnahnya, ada bid'ahnya. Bukan semuanya bid'ah juga, ada sunnahnya, ada bid'ahnya. Tapi terpengaruh atau terjerumus sebahagian pemahaman kepada jebakan syaitan. Lihat bahaya. Sehingga beragama salah. Allah mengatakan ya, dia mengatakan tidak. Allah mengatakan Allah di atas arsy, dia mengatakan mustahil Allah di atas arsy. Kan aneh? Allah mengatakan di akhirat penduduk surga melihat wajah Allah, mereka mengatakan nggak mungkin bisa melihat wajah Allah. Allah mengatakan khalidina fiha, mereka kekal di dalamnya untuk selama-lamanya, dia mengatakan nggak ada kekekalan di surga Allah, sebagaimana tidak ada kekekalan di neraka Allah. Tapi masih beragama Islam, namun terjerumus ke dalam aneka ragam kesalahan. Dan kalau masih muslim, akidah yang diajarkan oleh para ulama, mereka masih muslim dan tidak terancam kekal di neraka untuk selama-lamanya. Tidak terancam kekal di neraka untuk
selama-lamanya. Mun terancam di neraka, kalau tidak dimaafkan Allah, maka ini bisa mengantarkan ke neraka, namun tidak kekal karena bukan kafir. Siapa yang selamat dari neraka, dari ancaman neraka? Kita sering menjawab begini ya. Kita sering menjawab begini. Orang-orang yang selalu mengikuti sunnah Nabi dan para sahabat. Gitu ya. Itu yang akan selamat dari neraka. Pada kesempatan kali ini izinkan Ana mengajak kita merubah cara mengungkapkan. Merubah cara mengungkapkan. Dia sama saja, tapi cara mengungkapkan saja dirubah. Selama ini kita menjawab siapa orang yang kelompok yang selamat dari neraka? Orang yang selalu berusaha mengikuti Nabi dan para sahabat. Kan begitu jawaban kita. Izinkan Ana mengajak kita pada kesempatan yang berbahagia ini adalah cara menjawabnya yang aman dari sentuhan neraka, Nabi dan para sahabat, dan orang yang meniru mereka. Dimulai dari atas. Dimulai dari atas. Karena umat Islam pasti yakin Nabi dan para sahabat selamat dari neraka. Maka Ana mengajak kita mengucapkannya dari atas. Siapa kelompok yang selamat dari neraka? Nabi dan para sahabat. Itu saja? Enggak. Orang yang mengikuti mereka. Itu dia makna hadis. Yang selalu berusaha mengikuti aku dan sahabatku pada hari ini. Berarti yang dijamin surga Nabi dan sahabat, dan siapapun yang mengikuti Nabi dan sahabat. Beda nggak? Hasil akhirnya beda nggak? Nggak beda. Sama kan? Sama persis. Namun kalimat ini mudah-mudahan lebih apa ya? Lebih bisa diterima lah. Karena ketika kita lihat yang aman dari ancaman neraka, orang-orang yang mengikuti Nabi dan sahabat, kami mengikuti Nabi juga, gitu. Nabi dan para sahabat dan siapapun yang serius mengikutinya sampai dunia kiamat. Coba lihat masyaallah muslimin, 2/3 penduduk bumi sudah tidak sahih agamanya. Yang muslim tinggal 1/3, yang 1/3-nya juga 72 terancam dengan neraka. Tidak bahaya ini? Terbukti bahwa yang mengikuti Nabi SAW itulah yang di jalan yang lurus. Dan jumlahnya sedikit. Dan jumlahnya apa? Sedikit. Wajar kalau Allah mengatakan, Nabi mengatakan penduduk surga itu sedikit. Dibanding jumlah manusia yang ada. Semoga Allah jadikan kita di antara yang sedikit itu. Wa'an syama'ilihim. Dan saya akan serang mereka dari arah kiri. Dari arah kiri ini maksudnya dari arah amal. Sudah tahu, tapi amal masih salah. Ilmunya sudah benar, amalnya masih keliru. Diserang dari syahwat. Diserang dari syahwat. Kalau yang tadi diserang dengan syubuhat. Kalau di sini diserang dengan syahwat. Tahu riba itu haram. Tapi ya gimana lagi. Sudah takdir Allah. Saya dalam jaringan ini. Saya nggak bisa keluar. Karena saya tulang punggung keluarga. Gitu-gitulah kira-kira. Sudah tahu nipu itu haram. Tapi masih nipu. Ada yang ditipu ustadznya lagi. Itu dosanya berlipat itu. Saudara nipu, yang ditipu siapa? Dilarang berdusta, masih berdusta. Dilarang lihat, masih lihat. Dilarang ambil, masih ambil. Padahal tahu. Karena syahwat ingin mendapatkan sesuatu. Padahal sudah tahu itu dilarang oleh Allah Ta'ala. Lihat ma'asyiral muslimin, diserang dari 4 arah. Tidakkah itu berbahaya? Tidakkah itu rumit? Dan menjadikannya rumit lagi adalah, setan sering menyerang kita dengan sesuatu yang kita sukai.
dengan sesuatu yang kita cocok dengan syahwat kita. Ini menjadikannya rumit lagi. Musuh datang dengan sesuatu yang kita suka. Musuh datang dengan sesuatu yang apa? Yang kita suka. Kalau musuh-musuh dunia yang datang menjajah, dia menjajah kita, membuat kita teraniaya. Ada rasa benci kepada penjajah. Sementara syaitan menjajah manusia dengan hal yang disukai manusia. Hal yang dicintai syahwat manusia. Oleh karena itu yang paling sering ditunggangi oleh syaitan adalah lawan jenis, gara-gara anak, gara-gara harta. Persis yang disukai oleh manusia, yang Allah katakan di dalam Al-Quran, manusia mencintai wanita, mencintai anak keturunan, dan mencintai harta yang berlimpah ruah. Dari bab itu syaitan datang menyerang manusia. Menyerang manusia dari lawan jenis, menyerang manusia dari demi anak, untuk anak, persiapan anak, masa depan anak, agar anak saya bisa, agar anak saya punya, agar anak saya tidak terlantar. Atau dari sisi harta, cinta harta. Sehingga tamak harta itu dimanfaatkan iblis untuk tak peduli kepada hukum harta yang diambil. Ma'asyarul muslimin, ma'asyarul muslimat. Ini adalah permusuhan yang dinyatakan oleh syaitan, oleh iblis kepada Allah di depan Nabi Adam alaihi salam sebelum manusia pertama lahir. Sebelum manusia pertama apa? Lahir. Karena ketika iblis mengatakan ini, anak manusia belum ada yang lahir. Yang ada Nabi Adam diciptakan. Bukan lahir ya. Yang manusia pertama lahir, anak Nabi Adam kan? Dan ini dinyatakan iblis sebelum ada manusia pertama lahir. Bayangkan tentu. Sampai sekarang. Sudah berapa itu pengalaman iblis menggoda manusia? Sudah berapa mahirnya iblis menggoda manusia? Sudah berapa rumus yang diciptakan iblis untuk menciptakan manusia? Sudah berapa up to date yang dilakukan iblis untuk menggoda manusia? Oleh karena itu antum melihat kesalahan yang ada di Indonesia, juga ada di Mesir. Juga ada di Madinah. Juga ada di negara lain. Ustaz, ada sebagian yang menanyakan, kok yang terjadi yang salah di Indonesia, di negeri ini juga ada Ustaz? Ada jawaban anak, iblisnya satu. Anda bilang. Iblisnya satu. Yang dia berhasil menggoda manusia di sini, dia goda manusia di sini. Sama juga, berhasil juga dia dengan izin Allah tentunya. Tadi dia menggoda manusia di sini. Maka banyak sekali sesuatu yang salah dalam beragama itu mudah kesalahan internasional. Dan akhirnya manusia mengira karena dia jumlahnya banyak, berarti itu yang benar. Nah, kebenaran tidak ditentukan oleh jumlah yang banyak. Kebenaran ditentukan dengan dia di atas siratul mustaqim atau tidak. Kalau di atas siratul mustaqim dia banyak, dia benar walaupun banyak, walaupun sedikit. Mau banyak, mau sedikit, di atas siratul mustaqim itu benar. Oleh karena itu Nabi SAW mengatakan kepada sahabatnya, apabila engkau di atas kebenaran, maka engkaulah jamaah umat Islam wa in kunta wahdak, walaupun engkau ketika itu hanya seorang diri. Berarti inilah jamaah Islam yang benar, yang mengikuti orang sebelumnya yang benar, sebelumnya yang benar, sebelumnya yang benar, sampai kepada para sahabat yang mengikuti Nabi Muhammad SAW. Tapi tidak dilihat dengan banyak dan sedikitnya. Karena kebenaran ini juga pernah banyak. Di zaman para sahabat memimpin dunia, kebenaran ini menyebar luas. Akidah yang benar menjadi sesuatu yang menghiasi bumi lebih banyak daripada yang salah. Namun perlahan tapi pasti surut masuk ke dalam kelompok Islam yang bervariasi. Akhirnya lama-lama sedikit tambah sedikit. Namun tetap akan ada dan tidak pernah kosong dari bumi. Janji Allah
kepada Rasul kita tercinta dan diucapkan oleh Rasul kita tercinta kepada kita. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, hasil akhirnya wala tajidu aktsarahum syakirin. Hasil akhirnya kebanyakan mereka tidak bersyukur. Kebanyakan mereka berhasil diselewengkan oleh syaitan dari jalan kebenaran, dari siratul mustaqim. Akhi fiddin. Tentang penduduk surga dan penduduk neraka, Nabi pernah bersabda, ma ahlul jannah fi ahli nar illa kasya'rati sauda fi thuril abiyad au kasya'ratil bayda fi thuril aswad. Tidaklah jumlah penduduk surga dibanding penduduk neraka kecuali hanya bagaikan bulu-bulu yang hitam di tubuh sapi yang putih, atau bulu-bulu putih di tubuh sapi yang hitam. Ini hadis sahih dari Imam Muslim ketika Nabi mencoba atau Nabi menyampaikan tentang sedikitnya jumlah penduduk surga. Oleh karena itu Allah berfirman di dalam Al-Quran, wa qalilum min ibadiyasy syakur. Sedikit dari hamba-hambaku yang bersyukur. Allah juga berfirman, illal ladzina amanu wa amilus salihati wa qalilum ma hum. Kecuali orang yang beriman dan beramal saleh, wa qalilum ma hum. Alangkah sedikitnya mereka. Dan banyak ayat di dalam Al-Quran, qalilam ma tashkurun. Sangat sedikit kalian yang bersyukur. Akan tetapi, bagi orang yang serius, maka dia harus berjalan di atas siratul mustaqim. Dengan cara apa? Ittiba kepada Nabi SAW dalam menjalankannya, dan dia merawat niatnya di dalam hati untuk ikhlas. Dengan itu, dia insya Allah berjalan di atas siratul mustaqim. Karena kalau sudah ittiba, sudah aman dari jebakan iblis. Di dalam surat Yusuf, Allah tabaraka wa ta'ala di akhir-akhir surat Yusuf, Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, wa anna hadha sirati mustaqima fattabi'uhu wa la tattabi'u subula fatafarraqa bikum an sabilih dzalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun. Bukan surah Yusuf, surah Al-An'am. Kalau surah Yusuf, qul hadhihi sabili ad'u ilallah. Dan surah Al-An'am ayat yang ke 153. Surah Al-An'am ayat 153. Wa anna hadha sirati mustaqima fattabi'uhu wa la tattabi'u subula fatafarraqa bikum an sabilih dzalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun. Dan bahwasanya ini adalah jalanku. Allah menyuruh Rasul mengatakan, ini adalah jalanku, mustaqima, lurus. Karena Rasul sudah berjalan di atas jalan yang lurus. Fattabi'uhu. Maka ikutilah jalan yang lurus ini. Ikuti jalan yang lurus ini. Jalan Nabi yang lurus, Nabi sudah berjalan di atas jalan yang lurus, sudah kita katakan tadi, rekomendasi dari Allah bahwa Rasul berada di atas jalan yang lurus, jalan yang tidak bisa disentuh oleh syaitan, yang tidak bisa dimasuki jebakan syaitan, aman dari jebakan syaitan. Fattabi'uhu. Ikuti jalanku yang lurus ini.
Wala tattabi'us subula, jangan ikuti jalan yang lain. Dan jalan yang lain itu lebih banyak. Satu jalan yang lurus, jalan yang tidak lurus 72. Dengan hadis Nabi SAW yang tadi kita bacakan, lebih banyak jumlahnya. Sehingga lebih banyak menggoda manusia ke arahnya. Tafarraqa bikum an sabilih, kalau kalian ikut jalan yang selain jalan yang lurus ini, selain ittiba kepada Nabi ini, kalian akan terpecah belah dari jalanku yang lurus itu. Dzalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun, itulah yang Allah wasiatkan kepada kalian, mudah-mudahan kalian bertakwa. Dalam mentafsirkan ayat ini, Rasul membuat garis yang lurus. Di kiri kanannya, Rasul membuat garis yang banyak. Lalu Nabi mengatakan, inilah jalanku yang lurus. Adapun jalan-jalan yang lain ini, tidak ada satu jalan pun, melainkan ada syaitan yang mengajak manusia ke jalan tersebut. Maka kalau ingin aman dari jebakan syaitan, tidak ada cara kecuali ittiba kepada sunnah Nabi kita tercinta Muhammad SAW. Itu cara menjaga amal agar benar. Tinggal tambah lagi, jaga niat agar ikhlas. Sampai di sini, materi yang bisa Anda sampaikan secara materi pada kesempatan yang berbahagia ini, ma'asyiral muslimin dan muslimat. Waktu yang tersisa insya Allah kita gunakan untuk menjawab pertanyaan. Semoga Allah tabaraka wa ta'ala menjadikan kita hamba-hamba yang senantiasa berusaha mewujudkan permusuhan dia dengan syaitan sampai akhir hayat. Amin ya rabbal alamin. Ustadz, akhir-akhir ini saya suka terlambat bangun untuk sholat subuh. Tapi urusan kerja saya semangat. Tolong nasihatnya Ustadz. Itu antum sudah tahu antum salah. Kalau kerja semangat. Sholat subuh terlambat. Inilah godaan dunia yang ada di depan mata. Sehingga mengalahkan akhirat yang dibayarnya nanti. Dan sini perangkap syaitan yang besar kata para ulama, dunia itu ada di depan mata. Sehingga semangat mengejarnya terwujud karena di depan mata. Langsung bisa dirasakan. Adapun yang di surga nanti dibayarnya. Dibayarnya nanti. Hingga ketika dibayar nanti itu kurang semangat, tapi bayarnya nanti. Cara untuk menyemangatkan adalah yang nanti itu jauh lebih besar dari yang sekarang. Antum kerja dapat gaji bulanan hanya katakanlah 15 juta, 20 juta, 30 juta, hanya segitu. Dan sholat subuhnya itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Sholat sunat fajar saja lebih baik daripada dunia dan seisinya, apalagi sholat wajib. Maka antum telah meninggalkan sesuatu yang jauh lebih besar karena sesuatu yang sangat kerdil. Ini penilaian syariat ya. Penilaian pandangan agama yang sesuai dengan syariat. Antum tertipu dengan dunia yang kerdil dan kecil, namun karena dia datang di depan mata, lalu kemudian mulai lalai kepada sesuatu yang jauh lebih besar. Rasul tidak berdusta ketika mengatakan,
pahala sunat fajar itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Benar-benar lebih baik daripada dunia dan seisinya. Namun dibayarnya nanti. Karena kalau dibayar cash, Pak, nggak ada orang kafir di permukaan bumi. Yakin saya. Kalau dibayar cash oleh Allah, nggak ada orang kafir di permukaan bumi. Oleh karena itu, untuk menjadikannya ujian, disembunyikan. Baik pahalanya disembunyikan, atau dosanya juga disembunyikan. Nanti bayarnya ada, tapi nanti. Karena kalau dibayar cash, nggak ada orang yang tidak muslim. Jangankan dunia dan seisinya. Kalau Allah bayar cash satu sholat 1 miliar, siapa orang berakal yang nggak sholat? Jangankan 1 miliar. Kalau seandainya satu sholat dibayar Allah cash 1 juta, siapa orang yang berakal yang nggak sholat? Ya atau tidak? Jangankan 1 juta, 100.000 deh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, nambah 100.000. Pahala sholat zuhur. Cukup ini masjid sebesar Nur ala Nur ini? Ada orang yang tidak sholat? Oleh karena itu Allah sembunyikan agar yang mengejarnya orang-orang yang beriman. Maka kerugian besar ketika antum tidak terlambat sholat, maka lakukan aksi balik walau menggunakan alat sarana pendukung. Nggak ada masalah. Bilang sama istri, tolong bangunkan. Bilang sama alarm, tolong bangunkan. Bila perlu alarmnya dibuat 3 estafet. Jam 3.35 alarm pertama. Matikan lagi. Masih ada 2 alarm lagi yang mau hidup. Tak lama setelah itu alarm yang kedua hidup. Jam 3.41. Terakhir jam 3:10. Kalau antum masih bebal juga buat 8 alarm. Untuk mengejar sesuatu yang lebih mulia daripada dunia dan seisinya. Dan berdoalah kepada Allah. Berdoalah kepada Allah agar Allah menguatkan kita untuk mengejar apa yang ada di sisinya. Apakah bagi ummahat yang berjilbab dan berhijab syar'i sudah aman dari fitnah syahwat? Semua kita tahu jawabannya. Nggak akan aman dari fitnah syahwat. Karena syahwat itu ada pada diri setiap manusia, mau bercadar tidak bercadar. Mau sudah berilmu atau tidak berilmu. Mau sudah rajin pengajian atau tidak. Syahwat itu ada di dalam diri kita. Sehingga takkan terhalangi syahwat itu murni karena hijab syar'i. Nggak akan terhalangi. Yang menghalanginya hanya iman di dalam dada. Benteng. Khauf, takut kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Takut kepada neraka Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Soal hijab syar'i tidak menjadi jaminan akan aman dari godaan syahwat. Nah, maka jangan pernah merasa aman. Nggak ada kita yang aman. Tak ada istilah aman sampai dapat pengampunan Allah di padang mahsyar. Sebelum dapat pengampunan Allah di padang mahsyar, tak ada kita yang boleh merasa aman. Boleh merasa aman kalau seandainya dapat maghfirah Allah di padang mahsyar di saat dihisab. Baru kemudian setelah itu kita merasa aman dari syahwat dan dosa yang kita lakukan. Karena hanya menukilkan perkataan.
yang Anda dengar pertama kali di Pekanbaru saat Ustadz Zainal Abidin ceramah di Pekanbaru. Kajian di Pekanbaru. Anda hadir waktu itu. Dan Anda nukilkan kepada antum sesuatu yang Anda dapat dari beliau ketika itu, membuat Anda tertarik. Akhwat-akhwat sekarang ini jilbabnya panjang, lidahnya juga panjang. Itu kata Ustaz Ahmad. Bukan Ahmad, Ustaz Zainal. Saya tertarik dengan kalimatnya. Walaupun saya tetap tambahkan tak semua akhwat. Tak semua, sebahagian. Dan itu disebut oknum. Tapi saya tertarik dengan kalimatnya. Jilbabnya panjang. Itu tanda bahwa belum terpelihara daripada syahwat. Berapa tahun yang lalu, Ana ngisi kajian di salah satu komplek. Katanya dari tempat antum ini sekitar 15 menit. Dan itu komplek yang memang dari awal penjualannya untuk orang-orang yang sudah kenal sunnah. Nggak usah disebut namanya apa. Ana nggak nyebut namanya. Dan di situ terbukti bahwa walaupun sudah ngaji, sudah kenal sunnah, begitu sudah bertetangga, ada saja masalah. Ada saja. Itulah manusia. Nah, jadi tak ada jaminan kalau sudah rajin ngaji berarti aman. Kalau kita kuat iman kita, yang dikirim syaitannya yang kuat menggodanya juga. Saya punya hutang 7 juta. Kemudian saya jual motor seharga 8 juta. Karena butuh, kemudian saya beri lagi seharga 12 juta. Tapi dalam bentuk cicilan. Apakah termasuk riba? Kalau memang tujuan utamanya adalah pinjaman, itu adalah riba. Kalau tujuan utamanya adalah pinjaman, dan transaksi tadi hanya karang-karang. Paham maksudnya? Sebenarnya tolong pinjamkan saya 7 juta, nanti saya bayar 12 juta nyicil gitu loh. Tapi supaya tidak demikian, saya jual motor saya 7 juta. Saya beli lagi ya, cicil 12 juta, cicil. Padahal tujuan utamanya adalah 7 juta tadi. 2 transaksi tadi hanya rekayasa untuk terwujud 2 transaksi, namun pada dasarnya keinginannya adalah pinjaman uang 7 juta. Ini riba. Ini riba. Tetapi, kalau seandainya tidak itu tujuan utamanya, antum jual kereta antum 8 juta. Sehingga antum punya uang 8 juta bayar hutang. Tinggal 1 juta lagi, pergi ke tempat orang lain, cari sepeda motor. Nggak ada masalah. Karena orang yang berbeda. Bukan dari dia kita pinjam uang lalu kembalikan uang kepadanya. Paham yang Anda maksud? Tapi kalau seandainya orang yang sama dan transaksi itu hanya transaksi ecek-ecek, transaksi pura-pura, rekayasa untuk dapatkan uang, itu jadi riba. Pada dasarnya dia hanya meminjamkan uang 7 juta, lalu dapat cicilan total keseluruhan adalah 12 juta. Tapi kalau sudah dari orang yang berbeda, nggak ada yang meminjamkan pada antum. Antum jual ke sini, beli di sana. Iya atau tidak? Walaupun memang pada akhirnya juga antum dapat uang, lunasi hutang, cari lagi kredit. 2 transaksi yang berbeda menjadi halal. Tapi kalau di orang yang sama, maka menjadi riba. Wallahu a'lam.
ada investasi senilai sosial. Ada investasi sosial berupa uang dikembalikan 2 jam, dikembalikan 2 jam, dilebihkan berupa uang juga. Dengan bonus, dengan bahasa bonus atau apresiasi. Investasi sosial. Nggak ngerti Anda pertanyaannya? Kalau Anda tidak mengerti pertanyaan, Anda nggak boleh jawab. Karena pertanyaannya tidak mengerti. Tanyakan kepada Ustadz yang mengerti apa yang Antum maksud. Tidak bisa baca? Jika Palestina apa? Takut salah baca. Merdeka kah? Merdeka, oke. Oke. Merdeka ya. Ustadz, jika Palestina merdeka, apakah akan terjadi kiamat? Kiamat itu pasti akan terjadi. Ada apa? Akhi fiddin, jangan terlalu sibuk pada sesuatu yang kita tidak tahu pasti. Apakah ini sesuatu yang disebut Nabi atau tidak? Tidak tahu pasti kita. Peperangan antara umat Islam dan Yahudi di akhir zaman itu pasti terwujud. Namun memastikannya bahwa perang sekaranglah dia yang diinginkan Nabi dalam hadis itu, kita nggak tahu. Kita nggak tahu. Karena dunia ini, kalau belum terwujud seperti yang Nabi katakan, jangan coba-coba mengambil kesimpulan, ini dia yang diinginkan Nabi. Ini dia yang disebut oleh Nabi itu. Karena antum sudah bicara tanpa ilmu. Ilmu yang kita ada, perang di akhir zaman antara umat Islam dan Yahudi akan membuat batu-batu berbicara dan pohon-pohon berbicara. Sudahkah pohon itu berbicara? Belum. Berarti belum bisa dipastikan perang sekaranglah itu perang yang akan membuat pohon-pohon itu nanti akan berbicara. Belum tahu kita. Oleh karena itu tidak boleh kita mengatakan bahwa itulah dia nanti yang akan terjadi. Perang ini akan berlanjut sampai umat Islam benar-benar perang, sampai pohon-pohon akan berbicara, sampai perang yang sekarang dimaksud Rasul. Antum tahunya dari mana? Jangan sekali-kali mengklaim sampai pohon berbicara. Terbukti batu berbicara. Baru kita berani mengatakan ini perang yang dimaksud Nabi, perang di akhir zaman antara umat Islam dan Yahudi. Dan bisa saja berubah. Boleh jadi terjadi lagi seperti ini, damai lagi, kemudian perang lagi, nggak tahu kita. Wallahu a'lam. Tapi pasti nanti suatu saat akan terjadi apa? Perang. Dan pasti pohon-pohon akan berbicara. Pasti batu tempat Yahudi bersembunyi akan berbicara. Tapi memastikan bahwa peperangan yang sekarang itulah dia. Nggak boleh. Tanzil. Hadis Nabi kepada perang yang sekarang nggak boleh. Karena itu masalah gaib. Kita nggak tahu. Apakah yang sekarang atau tidak. Allah Ta'ala alam. Dan soal kiamat akan terjadi, pasti akan terjadi. Pasti akan terjadi. Nah. Ada pertanyaan lain? Sampai di sini pertemuan kita pada kesempatan yang berbahagia ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala Rabbul Izzati wal Jalalah menjadikan kita hamba-hambanya yang senantiasa berusaha
ittiba kepada Nabi kita tercinta di atas jalan yang lurus, sehingga dengannya kita menjaga diri kita dari jebakan-jebakan syaitan. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ولهذا جاء بالحديث الذي يزيدك إيمانا على الإيمان.